Selamat sore buat teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di live-nya Kandang Aviari. Jadi eh, hari ini kita mau sekedar memberikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang kandang burung aviari. Mungkin teman-teman yang udah sering lihat kandang burung aviari ini rada beda, sama mungkin rada kaget ya, karena tumben-tumbenan aviari ini itu agak sepi gitu ya. Kalau jam segini tuh burung-burungnya memang lagi pada asik mandi gitu ya, mandi sore. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Ceritanya itu memang kandang burung aviari ini kita upgrade untuk isi burungnya ya. Jadi burung-burung di sini memang kita sengaja kita lepas ke alam liar, dan kita adopsikan juga beberapa untuk teman-teman yang datang ke aviari. Nah, ceritanya seperti itu. Kenapa kita lepas burung-burung ke alam liar? Karena kebetulan kita mau upgrade untuk isi burung-burung di kandang aviari, dan ini bukan hal yang pertama ya teman-teman. Jadi aviari ini upgrade itu bukan hal yang pertama dan bukan hal yang baru, dan kita udah sering melakukan upgrade burung-burung yang ada di sini. Jadi kemarin kalau teman-teman itu lihat, kita ada beberapa burung yang kita lepas, ada beberapa burung yang kita adopsikan ya ke teman-teman yang mau mengadopsi. Nah, kali ini memang sengaja kita kurangin untuk jenisnya ya teman-teman. Jadi untuk jenis burung di kandang aviari ini memang kita kurangin, cuma kita tambahin jumlahnya, karena beda ya teman-teman antara jumlah dan jenis. Jumlah bisa banyak, tapi belum tentu jenisnya itu banyak. Nah, kebetulan hari ini dan kemarin kita udah upgrade untuk isi burung-burung yang ada di sini. Dari yang tadinya itu banyak banget jenisnya teman-teman. Tadinya banyak banget. Sekitar ada 25 jenis dan 25 pasang burung. Nah, kali ini itu kita hanya beberapa burung, beberapa jenis ya teman-teman. Beberapa jenis burung yang kita masukkan di sini, termasuk ada burung murai, ada cucak hijau, ada cucak jenggot. Nah, jadi dari jenis-jenis ini kita banyakin jumlahnya. Jadi kayak murai batu kita kasih ada 10 ekor. Untuk cucak hijau kita kasih 7 ekor, dan untuk cucak jenggot kita kasih 5 ekor. Nah, kalau untuk jumlahnya tetap sama ya teman-teman, dari kemarin jumlahnya hampir sama lah, karena kebetulan kita memang upgrade isi burung di aviari ini, karena ternyata terlalu banyak
terlalu banyak jenisnya itu kita bingung. Kita harus setiap hari mantau mereka karena mereka banyak yang berantem juga, dan ada sebagian burung yang kita masukkan di kandang aviari sana. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap layar boleh dibantu ya, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Jadi burung-burung yang ada di kandang aviari ini sekarang sudah kita upgrade, kita tangkap semua, terus sebagian kita keluarkan ke alam, lepas ke alam, dan sebagian lagi kita adopsikan, teman-teman. Jadi ada beberapa burung yang kita adopsikan juga. Terus ada beberapa burung yang kita lepas juga ke alam liar. Nah, jadi pada intinya untuk kandang aviari ini kita sengaja jenisnya kita kurangin ya, teman-teman. Jadi yang tadinya semua jenis burung itu masuk, sekarang enggak. Sekarang hanya beberapa jenis burung saja. Termasuk di sini yang kita taruh di sini itu murai batu, cucak hijau, cucak jenggot, jalak Bali, jalak suren, ada kacer. Nah, jadi jenis-jenis itu aja. Boleh saya adopsi murainya itu, ada tuh. Tuh tangkap sendiri tuh banyak tuh murainya tuh. Ini di sini ada, di sebelah sana ada tuh. Banyak banget kita soalnya sudah lepas 10 ekor burung murai batu, tapi betina. Yang jantan belum kita lepas. Dijual nggak, bos? Sementara belum kita masih kita masih tahap buat aviari aja ya. Jadi kalau untuk aviari ini sebenarnya ya buat seneng-seneng aja lah. Ketika kita capek habis kerja, kita masuk seperti ini di kandang aviari sambil duduk, sambil ngopi, sambil santai gitu ya. Jadi kita nggak jual beli, cuma kita pelihara burung di aviari gitu ya. Nah, ini ada burung cucak hijau. Di sana ada burung kepodang tuh. Cuma burung kepodang ini sebenarnya kita juga mau keluarin ya. Kemarin kita mau keluarin. Mantap, bosku, kandang aviarinya. Kalau nggak boleh beli, minta atau satu aja kacer. Iya, nanti kalau yang mau minta, mau adopsi itu nunggu ya, nunggu burung-burung di sini itu pada bertelur, menetas gitu ya. Jadi kalau saat ini belum, karena kita baru rombak untuk aviarinya. Kalau kemarin banyak banget yang kita adopsikan ke teman-teman. Ada sekitar 12 pasang burung yang kita adopsikan ke teman-teman, karena di dalam aviari ini udah terlalu banyak jenisnya. Jadi kita nggak kurang asik kalau terlalu banyak jenisnya ya. Lokasi di mana, bosku? Kita ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Tingginya berapa, bosku? Kita di tingginya ada di 5 meter. Lebarnya 8 meter, panjangnya 20. Ukurannya itu tadi ya. Lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya 5 meter.
Cuma kita lagi upgrade ya untuk kandang burung aviari, jadi kita isi ada beberapa jenis saja, cuma jumlahnya kita banyakin. Karena kalau terlalu banyak jenisnya itu ternyata nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Kita harus mantau mereka setiap hari gitu. Sedangkan kita harus punya kesibukan lain gitu ya. Kalau dikurangin jenisnya kan udah enak seperti ini, tinggal kita kasih makan, nggak usah khawatir kalau mereka itu nanti berantem gitu ya. Nah kalau seperti ini jenisnya yang kita kasih di sini cuma ada murai batu, cucak ijo, cucak jenggot, jalak Bali, kacer, jalak suren, udah gitu ya. Kalau yang lain tambahan itu ada kepodang, ada jalak seling, ada manyar juga tuh. Jadi seperti itu. Saya Danakerta bos, kalau boleh adopsi murai 1. Ini tuh murainya tuh. Itu juga ada tuh beberapa lagi asik makan. Ada di tempat makan. Nah, untuk tempat makan anti semut di aviari jadi seperti ini ya teman-teman. Kita bikin sendiri dengan balok kayu, yang bagian bawah itu kita kasih potongan ember. Nah itu udah anti semut ya teman-teman. Cuma untuk burung murai batu kita masih kasih yang betina ya. Yang dilepas di aviari ini semuanya masih betina. Jadi belum kita lepas burung yang murai jantan. Karena kita masih prosesnya kita masih ajarin burung-burung murai batu ini untuk makan fur atau juga tahu tempat makan. Nah, kalau kayak mereka kan udah tahu nih tempat makannya di sini. Nah, kalau burung murai yang baru kita lepas 10 ekor ini, ada sebagian yang udah tahu tempat makan, ada yang sebagian udah tahu tempat minum. Nah, ini jantannya belum kita lepas. Nah, ini jantan. Mudah-mudahan nanti ini jantannya bisa jadi pejantan tangguh ya. Ini kita belum bisa lepas, masih kita di karantina ya tuh. Nah ini jantannya teman-teman. Cuma nanti rencana betinanya 10 ekor, jantannya cuma 2. Nah ini kita lagi proses untuk jantan biar mereka itu nggak saling serang gitu ya. Nah ini jantannya masih kita karantina dulu ya, biar jantannya itu nanti terbiasa. Nah ini masih proses karantina untuk jantannya. Cuma untuk jantan ini sebenarnya udah bisa beradaptasi di aviari ya, karena kebetulan udah lama kita karantina. Jantan ini juga udah tahu tempat makan, udah tahu tempat minum, dan tahu makanannya juga. Nah cuma yang lagi kita ajarin ini untuk yang betina, karena kalau kita rencana untuk koloni itu biasanya lebih ke betinanya dulu ya yang diajarin. Nah di sana juga ada betinanya di sini tuh. Nah jadi untuk betinanya kita akurin dulu ya, kita akurin dulu untuk betinanya. Nah
Kalau untuk jantannya kita masih karantina di sini. Nah, ini untuk jantannya, dan di sana ada lagi juga untuk betinanya ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk burung yang betina udah kita lepas di aviari. Nah, ini juga betina lagi teman-teman. Ini betina juga belum kita lepas ke aviari. Sebenarnya kalau dilepas juga udah ini ya, cuma kita posisinya kalau untuk betina ini masih agak kurang gemuk. Coba kita kasih jangkrik, dia mau keluar apa enggak. Nah, ternyata dia keluar tuh. Cuma kalau betina ini dia itu asiknya seperti ini teman-teman. Jadi dia kalau murai batu sama cucak hijau itu sedikit gampang ya menurut saya untuk dijinakkan seperti ini tuh. Nah, jadi kalau untuk dijinakkan seperti ini tuh, kalau burung cucak hijau sama burung murai batu itu menurut saya itu gampang ya teman-teman. Jadi nggak susah, walaupun kita belinya itu belinya bahan atau belinya ombyokan. Jadi untuk jinak seperti ini gampang banget ya kalau untuk burung cucak hijau sama burung murai batu. Yang terpenting cara kita kasih makan itu setiap hari itu seperti ini. Udah gantian. Jadi mereka itu jinak terus. Nah, apalagi kalau yang betina tuh. Untuk aviari burung apa saja yang bisa dicampur mas? Ya kalau untuk pencampuran burung-burungnya itu untuk pemakan buah juga sebenarnya dia itu kalau pemakan buah juga cepat akur ya. Nah kayak gini. Jadi semua burung itu kalau kita kasih makan jadi seperti ini tuh. Jadi semua ya teman-teman, semua burung yang di sini gampang untuk jinakin seperti ini tuh. Apalagi kalau burung murai batu gitu ya.
Cuma harus cara kasih makannya juga harus metodenya harus seperti itu ya teman-teman. Om, di mana lokasinya? Kita ada di Purbalingga, Jawa Tengah, tetanggaan kita. Nah, ini cucak hijau. Ini cucak hijau yang jantan. Pada rebutan, teman-teman. Hei, jangan berantem dong. Tetangganya Sumanto, ya mungkin bisa seperti itu. Cuma dia itu nggak nyemplung ya, nggak mau masuk ke sini sendiri itu, padahal jangkriknya banyak. Tapi karena mereka itu nurut, jadi nggak. Coba itu ada yang di ujung sana, mau nggak? Kalau untuk cucak hijau sama murai menurut saya gampang ya untuk biar cepet jinak gitu, gampang. Ini ada cucak hijau juga tuh. Apa bisa produksi hijaunya? Nah, ini kebetulan yang itu tadi dia udah bersarang. Dia udah angkut sarang. Cuma ya itu eh, punya aviari itu kita bukan tujuannya bukan ternak gitu ya. Jadi mau produksi mau enggak, yang terpenting kita taruh mereka itu satu pasang gitu ya. Jadi nggak ngaruh. Beda kalau tujuan kita itu ternak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tujuannya ternak, karena beda antara eh, antara ternak sama kandang aviari itu beda ya teman-teman. Jadi kalau di kandang aviari itu cenderung buat hiburan, buat seneng-seneng. Jadi nggak harus produksi terus. Cicak hijau bisa bertelur. Ya semua burung lah, semua burung bisa. Semua burung bisa produksi, tergantung tujuan kita ya. Kalau di sini kan kebetulan kita itu tujuannya untuk uh, hiburan gitu ya. Jadi kita nggak terlalu berharap banget untuk mereka itu produksi gitu ya.
karena beda lah kalau aviari sama eh, jadi aviari sama ternak itu jauh bedanya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tujuannya itu untuk ternak, bikinnya ya kandang ternak seperti yang di sana. Nah, di sana ada jalak Bali yang kita ternakan, ada satu, dua, tiga, empat. Cuma yang di sebelah sini ayam hutan teman-teman. Nah, jadi tergantung kita ya. Kalau tujuannya untuk ternak ya mungkin teman-teman bisa bikin kandang ternak seperti yang di sana. Kalau untuk aviari ya pasti untuk burung-burung di kandang aviari itu pasti ini ya teman-teman, pasti dia nantinya akan berkembang biak gitu. Cuma kalau di aviari ini kan dia itu musiman ya, jadi kayak kayak di alam gitulah. Kalau belum musimnya dia nggak bakalan berkembang biak. Misalkan kayak cucak hijau ini, dia itu uh, musim produksinya itu biasanya uh, antara Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Kalau untuk cucak hijau kalau di alam gitu. Dan burung-burung di sini ya hampir-hampir mereka seperti di alam. Jadi kadang-kadang kan banyak teman-teman yang salah persepsi gitu ya. Salah persepsi kalau bikin kandang burung aviari itu apa bisa produksi. Tentunya bisa, cuma beda. Kalau kandang burung aviari itu cenderung untuk ini aja hiburan gitu ya. Jadi nggak berharap mereka itu uh, apa berkembang biak itu enggak. Jadi yang terpenting uh, kandang burung aviari ya tujuannya untuk itu. Beda kalau teman-teman tujuannya untuk ternak ya bikinlah kandang ternak seperti yang di ujung sana. Di kawat ya kita ada tuh atas, bisa dilihat untuk bagian atasnya. Ayam hutan banyak Kang, nggak cuma ada satu pasang terus tiga tiga babon. Jadi seperti itu ya teman-teman. Eh, yang intinya buat teman-teman yang ini salah persepsi, eh, jadi nanti mulai hari ini mudah-mudahan paham ya kalau kandang burung aviari itu cenderung buat hiburan. Kalau teman-teman tujuannya mau usaha ternak gitu ya, breeding, bikinnya jangan aviari. Kalau bikinnya aviari nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa dipastikan. Cuma ya kalau aviari seperti ini aja, kalau kita habis capek masuk ke kandang aviari gitu ya. Tadi yang jalan itu ayam hutan ya bang, ada dua kalau nggak tiga tadi. Itu itu bukan ayam hutan, tapi puyuh hutan atau puyuh gonggong. Karena puyuh hutan ini juga udah jarang banget teman-teman. Puyuh hutan ini juga udah jarang lah. Puyuh hutan kalau bunyi
sampai ini kedengerannya bisa sampai 1 RT. Bunyinya keras banget. Cuma memang di aviari itu kan isinya harus komplit ya teman-teman. Komplit itu bukan berarti banyak. Jadi komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Jadi kalau untuk puyuh hutan itu untuk bagian bawah ya. Jadi ada manfaatnya sendiri-sendiri. Misalkan burung bawah itu ya bisa teman-teman lihat, dia itu cari makan di bagian bawah, membersihkan sisa-sisa makanan yang terjatuh di tanah gitu ya. Nah, kalau ayam hutannya kita tetap kasih kandang di sana. Untuk ayam hutannya kita belum lepas, masih kita ada di kandang ternak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita kasih yang jantan. Nah ini jantannya teman-teman. Nah, dia juga sebenarnya udah jinak tuh. Nah, kalau yang ini yang jantan nih teman-teman. Ini untuk lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya di 5 meter. Kalau untuk biaya ya pastinya semakin besar kandang aviari ya tentunya akan semakin ini ya, akan semakin besar juga biayanya. Tapi ya aviari itu nggak harus besar ya teman-teman. Aviari itu relatif lah, tergantung kita mau bikin ukuran yang berapa gitu. Jadi nggak harus lebar sebenarnya. Kalau untuk rangka kita menggunakan baja ringan. Baja ringan yang agak murah gitu ya. Kalau pakai besi, pakai ini kan mungkin rada mahal gitu ya. Kalau atapnya kita menggunakan jaring karamba ya teman-teman. Dan penggunaan jaring karamba juga agak sedikit bikin irit biaya gitu ya. Jadi nggak terlalu mahal kita, habisnya nggak terlalu banyak kalau pakainya ini. Bisa buat refreshing otak. Anda deket, aku mau mas jauh. Ngawi, iya Ngawi jauh ya. No kelari guys, nggak gampang sobek.
Jadi kalau untuk jaring karamba, kita sebelum menggunakan jaring karamba ini juga kita udah uh, survei ya. Kita udah survei ke para pengguna atau para petani yang menggunakan jaring karamba ini. Untuk tingkat kerapuhannya itu bisa sampai 5 atau 7 tahun. Makanya kita berani menggunakan jaring karamba. Pelepis polos Pujimin. Kalau jaring karamba itu bahannya dari ini ya, dari senar. Itu yang buat mancing. Cuma ada beberapa bahan yang lebih bagus dari ini ya. Ini yang kita gunakan itu yang lobangnya itu masih bisa geser ya. Yang lebih bagus itu lobangnya nggak bisa geser. Itu lebih bagus. Cuma harganya lebih mahal. Sebenarnya kalau bicara predator kayak tikus, kayak ular gitu ya, tetaplah namanya juga kandang burung aviari. Karena yang jelas kalau untuk ular itu kan dia pemangsa burung gitu ya, hewan. Jadi tentunya kalau ular ini dia tuh cari di mana ada makanan mereka gitu ya. Jadi kalau bicara ular ya paling antisipasinya untuk bagian bawah. Untuk bagian bawah seharusnya kita cek lagi biar rapet ya, biar nggak ada lubang, nggak ada celah gitu. Nah setelah kerapetan dari kandang burung aviari untuk bagian bawah, nah itu untuk bagian atas. Karena ular tikus itu termasuk hewan yang agak cerdas gitu ya. Jadi dia bisa masuk dari bagian bawah dan juga dari bagian atas. Kalau bicara ular, kita udah 6 kali kalau nggak salah, 6 kali kemasukan ular di sini. Cuma teman-teman jangan khawatir kalau posisinya ular itu masuknya siang hari. Biasanya burung-burung di aviari ini dia akan memberi tanda gitu ya, memberi tanda atau alarm bahwa mereka sedang dalam bahaya. Nah tergantung kita bisa ini enggak gitu. Kalau bicara predator ya tergantung kita lah ya. Kita yang terpenting kita itu mau cek kondisi kandang burung aviari itu setiap hari lah. Terus untuk bagian bawah juga dalam kandang burung aviari sebaiknya jangan terlalu banyak kayak macam barang-barang yang nggak kepake gitu ya. Nah kalau kayak ini kan bisa teman-teman lihat ya, untuk bagian bawah itu bersih ya. Jadi kalau misalkan ada ular itu udah ketahuan tuh. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagian bawah juga penting banget. Kalau untuk tikus, yang terpenting tikus ini nggak ini ya teman-teman. Jadi yang terpenting tikus ini nggak bersarang di aviari. Harap diperhatikan itu. Yang terpenting kalau untuk tikus itu jangan sampai tikus itu bersarang di dalam aviari. Kalau cuma keluar masuk nggak masalah. Kalau tikus cuma keluar masuk dia nggak masalah.
Karena tikus itu sejatinya nggak ngincer burung ya teman-teman. Jadi dia itu cari makanan burungnya. Jadi karena makanan burungnya itu disediakan di sini. Nah, jadi kebanyakan kalau tikus itu dia itu nyari makanan burungnya, bukan makan burungnya sebenarnya. Cuma ya kalau di aviari ada tikus ya pastinya ya ini ya bikin bikin risih gitu ya. Kasihan sama burung-burungnya juga. Nah, ini juga betina ini teman-teman. Kalau yang jantan itu. Cuma yang jantan belum kita keluarin ya. Masih untuk yang jantan masih di karantina. Nah, ini yang baru kita lepas tuh. Nah, ini juga betina teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan boleh dibantu di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar. Kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviary dan juga bareng-bareng menikmati suasana ya. Jadi menikmati suasana kandang burung aviary. Tuh, kelihatannya di luar sana juga ada burung yang nyamperin ke aviary. Cuma biasanya burung yang kita lepas, karena banyak burung-burung yang kemarin kita lepas ke alam liar ya teman-teman. Ternyata di belakang sana yang bunyi. Nah, ini kita lihat ayam hutannya juga ya. Tuh, dia itu cucak hijaunya itu dia udah bermesraan di atas sana tuh. Nah, itu untuk ayam hutannya tuh teman-teman. Tuh
ayam hutan satu pasang. Ini jalak Bali. Ini jalak Bali juga satu pasang. Ini ayam hutan asli dari lereng Gunung Slamet nih. Ini yang tadi tanya, ini puyuh hutan ya. Puyuh hutan atau puyuh gonggong nih.